Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat. Ya, Pak Guru di sini juga sehat. Baik anak-anak, di pertemuan ini ya kita bertemu lagi dengan Pak Guru tentunya di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan di pertemuan ini kita akan belajar tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang latihan apa saja yang bisa meningkatkan daya tahan jantung kita. Ya, tentu semua ini digunakan untuk mengembangkan kebugaran jasmani kita. Nah, agar lebih jelas, anak-anak bisa menyimak dulu tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah belajar ini, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani. Dan yang kedua, bisa mendeskripsikan latihan lari bolak-balik, permainan lompat tali, lari mengelilingi lapangan, kemudian lari interval, dan permainan reaksi. Yang ketiga, anak-anak bisa melakukan pengukuran kebugaran jasmani, ya. Dan yang keempat, anak-anak bisa mempraktikkan berbagai latihan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mulai dari lari bolak-balik, kemudian lompat tali, kemudian lari mengelilingi lapangan, jogging, dan latihan interval. Dan yang terakhir ada lagi permainan reaksi. Nah, itu anak-anak. Jadi hari ini anak-anak, dari tujuan pembelajaran ini kita bisa melihat kita akan bermain ada beberapa permainan ya. Yang pertama tentang lari bolak-balik, kemudian lompat tali, jogging, interval, dan permainan reaksi. Nah, lebih lengkapnya silahkan anak-anak bersiap menyimak materi yang Pak Guru berikan. Baik, yang pertama, sebelum kita mempelajari berbagai permainan tadi ya, anak-anak harus mengetahui ya untuk daya tahan jantung ini sendiri. Ya. Baik anak-anak, berkaitan daya tahan jantung ini, anak-anak juga bisa mengukurnya ya. Caranya bagaimana? Anak-anak bisa memegang tangannya seperti ini ya. Pegang pergelangan tangan bagian telapak tangan yang depan ya. Di bawah atau di atas pergelangan tangan seperti ini. Kemudian coba anak-anak sedikit tekan, kemudian rasakan pasti ada denyut nadi yang bergerak. Nah, silakan anak-anak bisa hitung 30 detik ya. Kemudian jumlahnya berapa? Kalikan 2. Nah, jika denyut nadi anak-anak 70 sampai 80 pada saat anak-anak bersantai atau beristirahat normal, maka anak-anak termasuk pada golongan yang sehat atau denyut nadi yang normal. Nah, mengenai daya tahan jantung ini anak-anak, kita juga perlu mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang pertama adalah umur atau usia, yang kedua jenis kelamin, kemudian keturunan, dan terakhir adalah latihan dan aktivitas fisik ya. Jadi dari umur, jenis kelamin ya, keturunan, dan latihan ini bisa sangat berpengaruh pada daya tahan jantung anak-anak. Ya, tentunya umur atau usia yang semakin tua, semakin banyak usianya, maka daya tahan jantungnya tentu berbeda dengan usia yang lebih muda. Dan untuk jenis kelamin juga berpengaruh, laki-laki dan perempuan pasti berbeda ya. Kemudian keturunan ya dari orang tua, dan yang terakhir latihan atau aktivitas fisik. Tentu anak-anak yang sering melakukan latihan atau aktivitas fisik pasti memiliki pengaruh atau daya tahan jantungnya lebih bagus. Anak-anak, dan kita mulai ya untuk latihan peningkatan daya tahan jantung. Yang pertama adalah lari memindahkan bola ya. Jadi anak-anak bisa membuat garis terlebih dahulu seperti ini. Kemudian anak-anak berlari ya bolak-balik dengan memindahkan bolanya ya. Jadi bisa anak-anak menggunakan
beberapa bola, kemudian pindahkan dari titik awal ke titik akhir. Ya, lakukan ya paling tidak 8 kali bolak-balik atau 8 bola ya. Nah, selanjutnya adalah latihan untuk lompat tali. Ya, di latihan lompat tali ini tentu akan semakin meningkatkan kemampuan atau daya tahan jantung kita apabila anak-anak lakukan dengan baik dan teratur. Ya, artinya anak-anak melakukan permainan lompat tali ini dengan terprogram ya. Jadi melakukan mungkin sebanyak 20 kali lompatan ya. Kemudian istirahat lagi, lakukan lagi sampai kemampuannya ya, tergantung tentu setiap anak berbeda-beda ya. Ini berbagai contoh latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Nah, latihan yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan. Nah, di sini contohnya adalah lapangan Pak Guru buat batas ya. Kemudian anak-anak bisa berlari memutari lapangan ya dengan kecepatan yang stabil. Kemudian berlari terus ya, dikira-kira ya durasi paling tidak bisa 6 menit ya sampai 12 menit. Ya, anak-anak berlari terus, jogging ya, mengitari lapangan atau halaman anak-anak yang memiliki di rumah. Yang berikut adalah latihan interval. Nah, latihan interval ini apa yang dimaksud? Jadi anak-anak menyiapkan 3 tempat atau boleh lebih. Ya, di sini Pak Guru memberikan contoh 3. Kemudian di titik pertama anak-anak bisa melakukan permainan lompat tali ya. Dan di tempat yang berikutnya anak-anak bisa melakukan lari bolak-balik ya. Nah, setelah melakukan lari bolak-balik, anak-anak bisa melakukan squat thrust atau duduk, kemudian merentangkan kaki dan berdiri lagi. Itu contohnya. Dari setiap pos atau setiap titik ini bisa anak-anak lakukan sebanyak 8 kali atau bisa lebih disesuaikan dengan kemampuan. Nah, ini untuk latihan interval ya. Nah, kemudian ada permainan reaksi. Ya, di permainan reaksi ini anak-anak bisa bermain lari ya sambil melakukan perintah atau bereaksi sesuai dengan instruksi. Di sini anak-anak bisa berlari atau berkeliling, namun ketika ada instruksi ya, misal jalan, maka anak-anak berjalan. Ketika ada instruksi lari, maka anak-anak berlari. Lompat, maka anak-anak melompat. Seperti itu instruksinya. Nah, anak-anak nanti bisa meminta bantuan saudara atau siapapun yang ada di rumah untuk memberikan instruksi atau perintah. Seperti itu ya. Ini untuk permainan reaksi ya anak-anak. Nah, demikian materi terkait dengan latihan daya tahan jantung, tentunya untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya.